Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qaribah. Para jamaah hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, baik yang di sini ataupun pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, bertemu lagi pada kajian Ramadan yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita banyak mengambil manfaat dari apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan yang hadir di sini semua atau pemirsa yang di rumah, terutama Bapak Rektor, para pemangku jabatan Bunga Bangsa, segenap Civitas Akademika, para rekan-rekan staf, rekan-rekan dosen, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai. Mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini masih tetap semangat, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit dan juga wabah yang mengancam kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, melanjutkan yang kemarin, yang insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang fawaidun nikah. Jadi faedah-faedah tentang nikah. Ya, sebenarnya di sini dalam faedah ini disebutkan dalam kitab ini ada sekitar 4 atau 5 yang disebutkan. Ya, mungkin tidak semuanya kita baca, tapi kita ambil poin-poin dari faedah-faedah nikah tersebut. Baiklah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa madad bi asrar fid darin amin ya rabbal alamin. Fawaidun, ya, faedah-faedah tentang nikah. Al-ula, yang pertama, lin nikahi fawaidun wa 'adhamuha talabul waladi. Bahwa dalam nikah itu beberapa faedah, ya, ada beberapa faedah. Yang paling utama, yang paling agung adalah tolabul waladi, yaitu memperoleh keturunan, yang mempunyai anak memperoleh keturunan. Wafatun wa adamu al hajatu ila iktisabil haram, dan ada juga bahaya-bahayanya yang perlu kita antisipasi. Yang lebih bahaya yang paling besar adalah kebutuhan kita dalam memperoleh hal-hal yang haram, ya, mengkonsumsi hal-hal yang haram. Waqad jumi'at fawaiduhu ma ba'di afati biqauli. Jadi telah dikumpulkan faedah-faedah nikah dan juga sebagian madorotnya atau hal yang merusak dalam nikah. Dan ucapanku, kata musannif atau an-nazim, yang disebutkan dalam kitab ini yaitu fawaidun nikahi ghaddul basari taksinu faraji warajana slindari tasfiyatul qalbi kada taqwiyatuhu alal ibadati kada istirahatuh min tadbiril ma'zili wa takallufi riyadatun nafsi fara'i waqtafi wal ghina aidon wattila'ul insani alal ladhi yashuquhu ilal jinani. Di antara fawaid nikah yaitu adalah memejamkan mata, ya, dalam arti ghadul basari ini meredakan pandangan mata, karena dengan nikah pandangan kita juga bisa lebih fokus, ya, kepada istri kita, bagi istri bagi suami, atau kepada suami bagi istri. Taksinu farjin juga dapat memelihara farji, ya, karena beda antara orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Kalau yang belum menikah susah nyari sasarannya, tapi kalau yang sudah menikah ada sasarannya, ya. Jangan sampai menjerumuskan pedang tidak sesuai dengan sasaran, itu bisa berbahaya, ya, memanah dia tidak tepat pada titiknya, wah, bisa bermasalah nantinya, ya. Warajana slindarin, juga dia mengharapkan keturunan, ya. Dia mendapatkan keturunan ketika sudah menikah. Dan ditambah apalagi ketika sudah menikah itu hatinya semakin bisa membersihkan hati, bahkan bisa menguatkan hati untuk ibadah. Berbeda ketika orang belum menikah, dia berzina, dia melakukan kemaksiatan, justru menimbulkan kekerasan hati, bukan membersihkan. Ya, kemudian juga bisa mengatur bagaimana cara berumah tangga, ya, bagaimana belajar
tanggung jawab. Dan juga bagaimana cara riyadhatun nafsi, jadi melatih diri, karena dalam nikah itu banyak hal yang kita pelajari. Dan dalam arti kita melatih diri kita, melatih kesabaran kita, melatih emosi kita, membuang ego kita, dan saling memaafkan kita, dan juga saling memberikan kasih sayang, saling mengerti satu sama lain, saling memberikan cinta, saling memberikan bahagia. Wah, banyak hal yang kita pelajari di situ. Maka bagi yang belum banyak ilmu, belum banyak pelajaran, ya nikah gitu. Ya, mau nggak sih nikah? Ya, bagi yang pengen mengetahui banyak hal, semakin dewasa, semakin mengetahui kehidupan, ya insya Allah dengan menikah itu banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Wah, menikah itu banyak permasalahan, banyak juga yang cerai, iya. Tapi juga banyak juga yang berhasil. Tapi janganlah meniru hal-hal yang buruk. Orang bercerai itu, ya di satu sisi bisa jadi karena dia belum mampu menghadapi problematika kehidupan rumah tangga atau menghadapi karakter. Ada juga yang memang karena ya memang usia nikahnya sampai segitu. Tapi yang jelas yang masuk logika adalah ketika dalam rumah tangga, bagaimana kita bisa mengatur rumah tangga dengan baik, bagaimana cara merespon, menyikapi permasalahan-permasalahan problematika yang ada, dan juga ada kebahagiaan yang muncul yang tidak bisa dirasakan oleh para bujangan atau para gadis-gadis yang masih perawan. Anda mungkin merasa bangga dengan bujangan, Anda mungkin merasa bangga karena Anda masih gadis, tapi Anda harus tahu bahwa ada sesuatu, banyak hal yang belum Anda ketahui dan belum Anda rasakan. Anda penasaran, menikahlah. Walagina aidon, bahkan menikah itu juga bisa membuat kaya, banyak sumber kehidupan. Jangan dikira orang misalnya mau menikah melarat, wah itu pemikiran yang harus digeser. Karena apa? Karena orang ketika menikah, Allah juga banyak membuka pintu-pintu rizki, ya. Pintu-pintu rizki, ditambah lagi doa kita didukung, misalnya suami didukung oleh doa istri, istri juga didukung oleh doa suami. Wattila'ul insani 'alal ladzi yasuqu ilal jinan, dan juga bisa memunculkan manusia rindu terhadap anak, rindu terhadap keturunan. Ya, kalau misalnya belum nikah, siapa yang dirindukan gitu loh. Kadang rasa rindu terhadap anak, rasa rindu terhadap cucu itu luar biasa. Ya, itu juga ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan orang ketika berpasangan, rasa yang Allah berikan terhadap orang yang sudah menikah dalam berpasangan, Allah juga memberikan rasa-rasa kebahagiaan kepada mereka. Ya, ada juga bahaya-bahayanya atau hal-hal yang perlu diketahui juga. Afatu al-azu 'anil halali wan huquqi fi kulli halin. Jadi bahaya rintangan-rintangannya juga ketika dia lemah dalam mencari hal yang halal. Biasanya karena banyak cobaan-cobaan dalam rumah tangga, sulit untuk mencari yang halal, akhirnya apa? Akhirnya dia terjerumus kepada hal-hal yang haram. Padahal saya juga pernah ngaji, kata guru saya, idza sabarta 'ala rizqil halal fatahallahu bab rizqil halal. Ya, idza sabarta 'ala rizqil haram, ketika kamu misalnya sabar menghadapi rezeki yang haram, Allah juga akan membuka pintu-pintu rezeki yang halal. Wabasyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Cuma terkadang orang ketika dihadapkan suatu problem, suatu keadaan, kebanyakan orang-orang itu tidak merasa sabar. Akhirnya apa? Akhirnya dia terjerumus kepada hal-hal yang syubhat atau hal-hal yang haram. Na'udzubillah. Wan huquqi fi kulli halin, dan juga dalam memenuhi hak-haknya. Ya kadang yaitu ketika misalnya dalam rumah tangga biasanya saling menuntut hak, tapi juga terkadang dia lupa tentang kewajibannya. Ya saya juga pernah ngaji, kata guru saya, ketika misalnya rumah tangga kalau banyak menuntut hak, yang terjadi adalah keributan. Tapi kalau masing-masing menjalankan kewajiban, yang insya Allah aman gitu. Kemudian yang kedua dari faedah nikah adalah sebagaimana disebutkan oleh Abul Abbas Al-Wangsharisi fi ikhtisari, dalam ikhtisar kitabnya Nawajilul Barzali, manaso apa yang ditetapkan atau ungkapkan. Waqala Syekh As-Shalih Abu Bakar Al-Waraq, Syekh As-Shalih Abu Bakar Al-Waraq berkata, kullu syahwatin tuqsil qalba, bahwa setiap syahwat itu bisa mengeraskan hati, illa syahwatal jima'i, kecuali syahwat jima, fa innaha tasfihi, maka syahwat jima itu membersihkan.
Jadi manusia punya syahwat, tapi tergantung sasarannya kemana. Kalau misalnya ke zina mengeraskan hati, tapi kalau pada yang halal jima, maka ia dapat membersihkan. Padahal perbuatannya sama, tapi mengandung efek yang berbeda, pengaruh yang berbeda. Maka carilah kenikmatan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para perilakunya ulama-ulama as-shalihin. Walihada kana al-anbiya wa alaihi salam yaf'aluna. Oleh karena itu para nabi alaihi salam juga melakukan itu, dalam arti mereka juga menikah. Ya. Kenapa? Ya karena mereka juga memiliki syahwat dan harus syahwat itu diarahkan sesuai dengan tepat sasaran. Ibaratnya kalau dalam ilmu biologi orang masih muda-muda itu hormonnya masih berkeliaran membutuhkan tempat. Nah kalau dianya nggak sampai pada tempatnya, wah bisa lari kemana-mana. Dia nyari tempat-tempat yang tidak tepat begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya bisa saja menjerumuskan dirinya sendiri. Wa fil hadis habbaba ilayya min dunyakum salasun anisa'u wa tibu wa ja'alat qurrata aini fi shalah. Kata Kanjeng Nabi, yang lebih disenangi olehku dari dunia kamu itu ada 3 hal. Yang pertama adalah anisa, seorang perempuan, watibu dan wewangian, yang wangi-wangi, parfum. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholati, dan menjadikan qurratu aini fis sholat. Qurratu aini fis sholati. Ya qurratu aini itu, qurra itu bola, aini itu mata. Ibaratnya menjadikan menjadikan bola mata dalam sholat. Maksudnya apa sih? Mau kepotong berarti? Masih? Apa? Apa kok? Tata cara? Menit maning. Baik, ada juga sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ada 3 hal yang disukai olehku dari dunia kamu, kata Kanjeng Nabi. Yang pertama an-nisa'u, perempuan, seorang perempuan, watibu dan juga wewangian, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan menjadikan ibaratnya apa ya? Ya, menjadikan Kanjeng Nabi itu sesuatu yang disenangi, sesuatu yang diikuti ketika dalam sholat. Ya, mungkin itu. Saya juga di sini qurratu ain yang dimaksud itu saya juga belum begitu paham. Ini hadis, khawatir salah. Yang jelas ketika ada sebuah hadis Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Dalam arti apa? Dalam arti susah, tidak mudah manusia seperti sholatnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ketika baru takbir Allahu Akbar itu langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita dalam sholat, apa sih? Kita masih pikiran kita, hati kita, jasad kita masih melayang-layang. Makanya kita sulit sholat seperti sholatnya Kanjeng Nabi. Maka kita sholat seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi pikiran kita, hati kita, jasad kita tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu tentang masalah keutamaan nikah, yaitu apa? Bahwa orang arti keutamaan nafkah terhadap keluarga dengan niat yang baik dan juga halal. Ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala shaumun wala jihadun illa sa'yu 'alal 'iyal. Bahwa ada sebagian dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa dan jihad kecuali dengan ikhtiar, dengan usaha memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kemudian faedah yang keempat yaitu
bahwa diriwayatkan ada seseorang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ia mengeluh tentang istrinya. Kemudian apa? Faqala kullu waqid fi dzalika ma sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ba'asu ila zawji bidzalika ma Hudzaifah ibnu Yaman. Ya. Kemudian apa? Jadi masing-masing itu apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengutusnya kepada istrinya dengan persoalan itu bersama Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amarta ahadan ayasjuda li ahadin, la umirtu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saja saya memerintahkan seseorang kepada siapa dia sujud, ya, maka saya akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini dalam arti apa? Saking pentingnya seorang istri itu taat kepada suami, dan juga suami juga harus bisa mengajak istrinya untuk menjadikan istri yang solehah dan juga menghasilkan keturunan-keturunan dan mendidik anak yang soleh dan solehah. Dan faedah yang kelima yaitu yu'tabaru fi kulli minaz zawjain umurun. Dalam sebuah pernikahan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa famimma yu'tabaru fi zawji ayyakuna kuf'an laha, bahwa yang perlu diperhatikan di sini bahwa dalam pernikahan juga boleh mempertimbangkan masalah kesetaraan dalam status, ya, atau kesetaraan dalam kemampuan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu rikun falyanzur ahadukum aina yad'u karimatahu fala yujawizuha illa mimman kana kuf'an laha ay mumasilan aw muqariban. Ya, intinya apa? Bahwa pernikahan itu seperti di dalamnya itu seperti ada laksana seperti semacam perbudakan, istilahnya merendahkan satu sama lain. Maka carilah sosok pasangan yang sekiranya bisa setara, intinya bisa seimbang antara satu sama lain. Dalam arti apa? Saling mengerti, tidak saling merendahkan satu sama lain. Ya, intinya seperti itu. Tidak merendahkan satu sama lain, tidak saling menggunjing satu sama lain, tapi berjuang bersama untuk menempuh kebaikan dan mencari ridhonya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sebuah permintaan, ya, tentang bagaimana tata cara mencari pasangan. Tata cara mencari pasangan. Yang jelas siapapun pasti pengen mencari pasangan itu, kalau misalnya perempuan pengen yang soleh, kalau laki-laki itu pengen yang solehah. Yang dalam hadis itu kan disebutkan bahwa tungkahul limaratin, menikah perempuan itu ada yang pertama karena hartanya, ada karena kecantikannya, ada juga karena garis keturunannya. Tapi fadwar bidzati dini tadi bacadak, tapi yang lebih penting adalah agamanya, esensinya agamanya. Dalam arti ketika hadis itu dibalik, maka yang paling penting dari semuanya itu adalah agamanya, dan yang lebih penting adalah etikanya. Ya, dalam sebuah hadis juga bahwa Allah itu innama yanzuru la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam arti Allah juga melihat manusia itu dari sisi apa? Dari sisi hatinya, bagaimana dia niatnya dan juga bagaimana perbuatannya. Artinya apa? Apa yang dia ucapkan itu juga sesuai dengan hatinya. Kita mungkin pilihan kita terbatas, pandangan kita terbatas, logika kita terbatas. Sebelum mencari pasangan, yang terbaik adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan sosok pasangan yang terbaik. Karena apa? Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik, tapi yang menurut Allah baik, ya itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu menjadi pasangan yang terbaik untuk kita atau untuk orang yang mau menikah tersebut. Ya, mungkin kajian kali ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, pembahasan kajian kita cukupkan dari di sini sampai di sini, dan insya Allah saya juga masih ada pengajian rutin yang membahas tentang masalah kitab Qurratul Uyun, yaitu pada malam Kamis di Pondok Pesantren Darul Hikmah Cakrabuana. Maka bagi yang masih ingin melanjutkan kajian seputar
isi dari kitab Qurratul Uyun. Jika Anda masih pengen mendalami lagi, jika Anda masih banyak penasaran, dan jika masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan didiskusikan, mangga silahkan ikut ngaji bareng dengan kami di Pondok Pesantren Darul Hikmah Cakrabuana, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Dan dari awal sampai akhir apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini diterima amal ibadahnya, mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min khairin faminallah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala kebaikan datang dari Allah, segala keburukan datang dari saya sendiri. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.